Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan kembali untuk bab menuju budaya kinerja tinggi. Ada beberapa tinjauan para ahli yang mengenai arti kata budaya ini sendiri. Menurut Ashley Montagu, Christopher Dawson pada tahun 1993, kemudian menurut Kotler dan Hesketh pada tahun 92, yang intinya bahwa suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirim melalui kehidupan sosial, seni, agama, dan kelembagaan, dan segala hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Jadi itu merupakan identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup berbagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan mendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Budaya kerja organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Sementara fungsi budaya kerja itu sendiri adalah suatu komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Garis besarnya adalah ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Manfaat budaya kerja yang baik. Manfaatnya adalah mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja, kemudian meningkatkan kepuasan kerja dan pelanggan, pengawasan fungsional dan mengurangi pemborosan, menjamin hasil kerja berkualitas, memperkuat jaringan kerja atau networking, menjamin keterbukaan atau accountable, membangun kebersamaan. Budaya berani mengambil resiko. Take a risk culture. Hidup dalam budaya yang berfokus pada resiko ini penuh dengan upaya menekan resiko tinggi. Namun dengan umpan balik yang lambat, pentingnya membuat keputusan yang tepat menimbulkan naluri melihat jauh ke depan. Mengambil keputusan butuh waktu yang lama dan sekali melakukan pemikiran sulit dirubah. Dalam budaya ini diperlukan pribadi-pribadi yang matang. Untuk pribadi-pribadi yang matang itu sendiri butuh jam kerja atau jam terbang dalam menyelesaikan masalah ya. Budaya kerja yang fokus pada proses. Dibutuhkan untuk seorang individu yang dihargai dalam budaya adalah orang yang mencoba untuk melindungi integritas sistem lebih dari kepentingan pribadi. Di lembaga pemerintahan, karyawan bahkan tidak memperoleh umpan balik. Sebagai akibatnya, efektivitas pekerjaan sampai terjadi sesuatu yang membutuhkan evaluasi. Kemudian budaya kerja keras. Hard worker culture. Budaya kerja keras termasuk budaya yang sulit, penuh dengan aktivitas yang energik. Lingkungan budaya ini sangat kondusif bagi orang-orang yang aktif erat dengan pencapaian target tertentu. Kemudian ada beberapa poin-poin yang harus kita review dalam organisasi yang sedang kita geluti ya, organisasi di mana kita berada. Jika mutu SDM organisasi Anda itu semoga untuk tidak seperti yang saya paparkan ini, yaitu suka mengeluh, banyak menuntut, egois, bekerja seenaknya, kepedulian kurang, kerja sebatanggung, sering menunda, manipulatif, malas, disiplin buruk, stamina kerja rendah, pengabdian minim, sense of belonging tipis, gairah kerja kurang, kemudian terjebak rutinitas, menolak perubahan, kurang kreatif, bekerja asal-asalan, cepat merasa puas, jiwa melayani rendah, merasa hebat, arogan. Semoga kita bisa mereview bahwa tidak satu poin pun yang terjadi di organisasi yang kita jalanin ini. Etos kerja organisasi. Etos kerja sebenarnya istilah populer untuk selera bekerja, seperti semangat atau spirit, self-esteem atau harga diri, dan trust atau keyakinan. Etos kerja unggulan bisa dipaparkan juga bahwa kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. Sehingga harapan yang muncul dari perilaku organisasi itu menemukan sukses sejati, roh keberhasilan dalam organisasi, manusia sebagai insan pekerja, teori sukses terpadu, etos dan pengembangan karakter,
etos dan pengembangan kompetensi, etos dan pengembangan karisma, etos dan pengembangan kepercayaan diri, etos dan kecerdasan spiritual, etos kecerdasan emosional, etos dan kecerdasan advertiser, etos dan kecerdasan finansial. Demikian paparan singkat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.